kembali lagi bersama aku Adlina Revi Suroya dari MSP IPB 58. Nah, pada kali ini aku akan mereview kembali materi tentang praktikum pada minggu ini, yaitu mengenai reproduksi pada ikan. Nah, reproduksi sendiri itu apa sih? Reproduksi itu adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan. Baik dia kapan memijah, kapan dia bertelur, layak untuk ditangkap, dan lain sebagainya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi dari reproduksi ikan sendiri yaitu adalah jenis ikannya, teman-teman. Ada jenis ikan tawar dan juga ada jenis ikan laut. Nah, untuk fekunditas dari telur ikan laut ini, dia hasilnya akan lebih besar daripada ikan pada air tawar. Hal itu disebabkan karena habitat ikan laut itu ada di lautan lepas atau bebas, jadi dia itu terbiasa tidak menjaga anaknya. Oke, kembali lagi ke materi, yaitu tentang fekunditas. Nah, fekunditas itu ada 3. Yang pertama itu ada mutlak, 2 nisbi, dan ketiga ada total. Nah, mutlak itu adalah jumlah telur keseluruhan, sedangkan nisbi itu jumlah yang diukur panjang dan juga beratnya, dan total itu adalah jumlah telur dari awal dari ikan hidup hingga ikan mati. Nah, selanjutnya itu ada TKG. TKG adalah tingkat kematangan gonad, yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan juga sesudah ikan memijah. Kemudian selain itu juga ada penentuan tingkat kematangan gonad nih, teman-teman. Ada 2. Yang pertama itu secara morfologis dan yang kedua itu secara histologis. Yang pertama itu secara morfologis, di mana dia itu diamati secara visual, dan sedangkan secara histologis itu diamati dengan perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, selanjutnya itu bisa disebut juga bahwa histologis itu biasanya diamatin untuk yang mikroskopis, teman-teman. Nah, untuk menghitung fekunditas sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama ada sensus atau gabungan seluruhan, yang kedua ada volumetrik, kemudian yang ketiga ada gravimetrik. Nah, tadi kita di laboratorium biologi perikanan belajar mengenai 3 cara menghitung fekunditas atau menghitung telur. Yang pertama ada volumetrik, kedua ada gravimetrik, dan yang ketiga ada gabungan. Nah, setiap kelompok ini akan kebagian, dan aku sendiri kebetulan kebagian menghitung dengan cara gravimetrik, di mana pertama gonad itu dikeringkan, kemudian ditimbang. Setelah itu jangan lupa dicatat di sheet yang telah disediakan. Setelah dicatat, habis itu gonad dipotong menjadi 3 bagian, ada anterior, middle, kemudian ada posterior. Kemudian setelah itu ditimbang, dan ditimbang itu sekitar kurang lebih 0,1 gram, dan setelah itu baru kita hitung satu-satu telur yang ada. Dari aku sendiri itu rata-rata menghasilkan 400 sampai 500 telur per 0,1 gram. Nah, hal itu beda-beda, ada yang 400, 500, 600, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga menghitung fekunditas, yaitu dengan rumus WGT per WSG kali delta T. WGT di mana dia itu adalah berat gonad total dibagi dengan berat gonad contoh dikali dengan rata-rata dari telur yang dihasilkan, telur yang dihitung, kemudian dihasilkan nilai fekunditas. Nah, selanjutnya itu kita itu menghitung telur, namun kita tidak menghitung diameternya karena itu akan dilakukan di praktikum pada minggu selanjutnya. Nah, dalam menghitung telur pada ikan itu sangat dibutuhkan ketelitian, apalagi apabila telur-telur ikan itu masih tergolong kecil atau di TKG 3 itu masih lumayan sulit untuk menghitungnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa dihitung, teman-teman. Nah, untuk mempermudah menghitung, kita menggunakan counter sehingga lebih mudah menghitung telur-telur ikan. Nah, selanjutnya
Setelah itu kita catat hasil-hasilnya dan kita gabungkan di sheet untuk dikumpulkan di Google Classroom seperti itu. Nah, minggu berikutnya kita akan bertemu dengan telur-telur ikan kembali, namun bukan untuk dihitung tetapi diukur diameternya. Mungkin cukup sekian tentang review micro teaching bioper mengenai reproduksi 1, dan sampai jumpa di micro teaching selanjutnya. Bye bye.